Selanjutnya, saya akan membuat tabel distribusi frekuensi data pretest dan data posttest. Di sini saya sudah menyiapkan data yang untuk kita jadikan tabel distribusi frekuensi data pretest dan data posttest. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita klik variable view, di kolom name kita ketik pretest, dan bawahnya kita ketik posttest. Di kolom desimal kita jadikan 02-nya karena data kita bukan data desimal. Baik, selanjutnya di kolom measure kita jadikan scale, dan bawahnya juga kita jadikan scale. Kita pindah ke data view, kita copy data. Yang pertama yang harus kita copy itu data pretest terlebih dahulu. Kita pindahkan di kolom pretest. Nah, yang kedua data posttest. Kita copy data posttest. Lalu kita pindahkan ke posttest. Nah, selanjutnya kita klik analis. Kita pilih descriptive statistik dan kita klik frekuensi. Di sini kita pindahkan pretest, dan yang kedua kita pindahkan posttest. Lalu kita klik statistik. Di sini kita centang menu yang ada di sini. Quartile, cut point for, percentile, mean, median, mode, sum, deviation, variance, range, minimum, maksimum, dan mean. Di bagian percentile kita isi angka 10 sampai 90. Yang pertama kita ketik angka 10 dan klik add, dan yang kedua kita ketik angka 20, ketik add, klik add. Yang ketiga angka 30, kita klik add. Yang keempat kita ketik angka 40, kita klik add. Dan yang kelima kita ketik angka 50, ketik add. Dan yang keenam kita ketik angka 60, kita klik add. Dan yang ketujuh kita ketik angka 70, kita klik add. Dan yang ke-8 kita ketik 80, klik add. Dan yang terakhir kita ketik angka 90, klik add. Di sini sudah semua, lalu kita klik continue. Nah, sudah, kita klik OK. Di sini sudah terlihat ya data statistik, frekuensi tabel, pretest, dan posttest. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat tabel distribusi frekuensi data pretest terlebih dahulu. Kita klik transform. Kita klik record into different variables. Kita pindahkan terlebih dahulu yang pertama itu pretest. Di bagian output variable, bagian name kita ketik pretest, pretesting. Dan yang di bagian label kita ketik interval pretest. Kita klik change dan kita klik old and new values. Di bagian di sini kita klik range. Range pertama, di sini saya sudah menyiapkan data buat tabel distribusi, itu range banyak kelas, panjang kelas, minimum, maksimum, dan kelas interval. Nah, di sini kelas interval kita pindahkan ke bagian range. Data pertama, kelas interval itu 29 sampai 38. Kita pindahkan 29
bawahnya 38. Lalu value-nya kita ketik angka 1 dan kita klik add. Dan yang kedua, kelas interval kedua yaitu 39 dan sampai 48. Bawahnya kita ketik 48. Dan value-nya kita ketik angka 2 dan add. Yang ketiga, kita ketik 49 dan bawahnya 58. Value-nya angka 3 dan kita klik add. Yang keempat, kita ketik 59. Di sini kita ketik 68 dan value-nya kita ketik angka 4. Klik add. Dan yang kelima, kita ketik 69, bawahnya 78. Value-nya kita ketik angka 5. Dan selanjutnya kita add. Dan yang terakhir, kita ketik angka 79 dan bawahnya yaitu 88. Value-nya 6. Kita add. Dan kita klik continue. Lalu kita OK. Kita silang saja ya. Dan kita klik no. Sini yang harus diubah yaitu desimalnya. Kita klik variable view. Di bagian desimal kita jadikan 0 semuanya. Di bagian values kita ketik angka 1 dan label 29 sampai 38. Kita add. Value kita ketik 2 dan labelnya 39 sampai 48. Dan kita add. Yang ketiga kita ketik value 3 dan labelnya yaitu 49 sampai 58. Ketik add. Value keempat labelnya yaitu 59 sampai 68. Maaf, 68. Ketik add. Maaf, klik add. Dan value kelima yaitu kita ketik 69 sampai 78. Klik add. Dan yang terakhir value 6 labelnya kita ketik 79 sampai 88. Kita klik add. Selanjutnya kita OK. Kita balik ke data view. Nah, di sini kita langsung saja ke klik analysis, descriptive statistik, dan pilih frekuensi. Kita kembalikan terlebih dahulu pretest dan protest. Maaf, post-test. Dan kita pindahkan interval pretest. Lalu kita klik statistik. Nah, di sini kita batalkan centang-centang. Kita remove terlebih dahulu. Batalkan ya semuanya. Lalu klik continue. Sudah, dan kita klik OK. Nah, di sini sudah jadi untuk tabel data frekuensi. Maaf, tabel data distribusi frekuensi. Data pretest. Selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi data post-test.
Yang pertama, kita klik transform, kita pilih record into different variables, dan kita kembalikan pretest terlebih dahulu, dan kita pindahkan posttest. Di bagian output variable, di bagian name, kita ketik posttesting. Di bagian label, kita ketik interval posttest. Lalu kita klik change. Dan kita klik old and new values. Terlebih dahulu kita remove. Nah, di bagian range kita isi dengan kelas interval dari posttest, yaitu yang pertama 32 dan yang ke bawah itu 41, dan bagian value kita ketik angka 1 dan kita klik add. Yang kedua 42 bagian bawah, yaitu kita ketik angka 51 dan value-nya 2, lalu kita ketik klik add. Yang ketiga kita ketik angka 52 dan yang bawah kita ketik angka 61, dan di bagian value-nya kita ketik angka 3, lalu kita add. Yang keempat kita ketik angka 62 dan yang bagian bawah kita ketik angka 71, bagian value kita ketik angka 4, lalu add. Dan yang kelima kita ketik angka 72 dan di bagian bawah kita ketik angka 81, bagian value kita ketik angka 5, lalu add. Dan yang terakhir kita ketik angka 82 dan di bagian bawah kita ketik angka 91 dan value-nya kita ketik angka 6, lalu add. Setelah itu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini ini masih desimal ya. Kita pindah ke variable view. Di bagian desimal kita jadikan 0. Dan di bagian values kita klik bagian value, kita ketik angka 1 dan di bagian label kita ketik angka 32 sampai 41. Dan kita add. Yang kedua kita value ketik angka 2 dan bagian label kita ketik angka 42 sampai 51. Maaf, 51. Ketik add. Yang ketiga kita ketik di bagian value angka 3 dan di bagian label ketik angka 52 sampai 61. Yang keempat di bagian value ketik angka 4, di bagian label kita ketik angka 62 sampai 71. Lalu kita add. Yang kelima kita ketik di bagian value angka 5 dan di bagian label kita ketik angka 72 sampai 81. Lalu kita add. Yang keenam kita ketik di bagian value 6 dan di bagian label kita ketik angka 82 sampai 91. Lalu kita add. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita pindah ke bagian data view. Setelah itu kita klik analysis, kita pilih descriptive statistic, kita klik frekuensi. Nah, kita kembalikan terlebih dahulu interval pretest dan kita pindahkan interval posttest. Lalu kita klik statistik, langsung saja kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya hasil dari tabel distribusi frekuensi pretest dan tabel distribusi frekuensi data posttest. Ya baik, terima kasih.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.